Bab 5. Air mata seorang istri. Sungguh Mila tidak sanggup menerima semua kenyataan. Bahwa suami yang selalu ia banggakan karena kasih sayang dan kesetiaannya, kini mempunyai istri lain yang sedang mengandung anak dari suaminya. Tak hanya itu, bahkan suaminya begitu tega melukai hati dan fisik Mila secara bersamaan demi membela istri keduanya. Apakah waktu 11 tahun itu tidak berarti apapun bagimu, Mas? Mila mulai terisak. Dengan hati dan perasaan yang begitu kacau, Mila pun mengendarai mobilnya sampai di rumah yang selama ini menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka. Mila menatap nanar pada rumahnya. Derayan air mata pun kini mengalir deras di pipinya, hatinya terasa begitu hancur menerima semua kenyataan ini. Bahkan langit pun seperti merasakan apa yang Mila rasakan saat ini. Hujan pun turun dengan begitu derasnya. Seakan alam pun tahu dengan kesedihan yang Mila alami saat ini. Mila berteriak histeris memukuli dadanya sendiri melepaskan rasa sesak yang ada di dalam hatinya. Aku tidak mandul, aku Norma. Aku tidak mandul. Kenapa mereka selalu menghina kekuranganku dan mengapa suamiku sendiri pun tega mengkhianati aku? Dia bahkan tidak memikirkan perasaanku saat mengatakan aku mandul dan wanita tidak normal. Tangisnya pun pecah. Mila meluapkan emosi yang ada di dalam hatinya. Tidak, aku tidak mandul, aku pasti bisa hamil. Hanya saja Allah belum mempercayakannya kepadaku, teriak Mila di tengah derasnya air hujan. 1 jam sudah Mila berada di bawah guyuran air hujan, duduk di tanah meluapkan semua emosi yang ia simpan selama ini. Setelah hatinya terasa begitu lega, barulah Mila masuk ke dalam rumahnya untuk mengganti pakaian yang sudah basah. Setelah selesai, Mila duduk di ranjangnya menatap sendu ke arah ranjang yang biasa ditempati oleh Hendra suaminya. Kenapa aku tidak pernah tahu pengkhianatanmu dari awal, Mas? Mengapa aku seakan buta tidak melihat kesalahan apapun yang sudah kau sembunyikan dariku selama ini? Apakah kau tidak merasa bersalah saat untuk pertama kalinya kau mengkhianati pernikahan yang sudah kita jalani selama 11 tahun ini? Air mata Mila pun luruh kembali saat mengingat apa yang sudah Hendra katakan padanya saat beberapa jam yang lalu di kediaman Bu Isna. Bahkan kau tega mengatakan aku tidak normal di depan orang lain, Mas. Mila pun menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Mila kini menatap pantulan dirinya di cermin, wajahnya sedikit kusam karena tidak pernah ada waktu untuk merawat dirinya sendiri. Karena Mila selalu sibuk dengan pekerjaan rumah dan mengurus usaha online yang ia jalani selama ini. Demi mendapatkan uang tambahan, untuk memenuhi biaya keperluan rumah dan cicilan mobil, dan semua itu tidak diketahui oleh Hendra suaminya karena hanya mengandalkan gaji karyawan seperti Hendra tidak akan cukup untuk itu semua. Karena Mila berpikir ingin membantu meringankan beban suaminya tanpa harus keluar dari rumah, dan membantah keinginan Hendra agar Mila tetap di rumah dan menunggunya kembali dari kantor. Saat Mila menatap pantulan wajahnya di cermin, tiba-tiba ia mendengar suara pintu yang terbuka dan tertutup dengan sedikit keras. Mila pun menyeka air matanya dan melihat siapa yang datang. Dengan langkah pasti Mila pun keluar dari kamarnya dengan wajah sembab karena terlalu banyak menangis. Saat di ambang pintu ia melihat suaminya kini berjalan bergandengan tangan dengan wanita yang menjadi istri keduanya, masuk ke dalam rumah dengan membawa 2 koper besar. Mas, kenapa kau membawa wanita itu ke rumahku? Teriak Mila sambil menunjuk ke arah wanita yang menjadi madunya kini. Emosi yang beberapa menit lalu padam, kini mulai memanas kembali saat Mila melihat tangan Hendra merangkul pinggang Diana dengan sangat mesra di hadapannya. Sudahlah Mila, ini rumahku juga, kau jangan begitu, dia juga sama istriku sama sepertimu, Diana juga berhak atas rumah ini. Ucap Hendra dengan sedikit melembutkan suaranya. Aku tidak sudi satu rumah dengan wanita yang itu, tunjuk Mila pada wanita yang berdiri di samping suaminya. Hendra menghela nafas panjang dan menghampiri Mila mencoba untuk membujuknya. Mila, Diana sedang mengandung anakku,
Aku harap kamu bisa menerima kenyataan ini. Mila mengertilah sayang, aku mohon padamu. Bujuk Hendra sambil memegang tangan Mila. Namun dengan cepat Mila pun menepisnya. Mila sudah tak sudi lagi dipegang oleh Hendra. Kau bahkan tidak meminta maaf atas apa yang kau lakukan padaku di rumah ibumu. Sungguh aku tidak mengenal Hendra yang saat ini berada di hadapanku. Gumam Mila dalam hati sambil menahan sesak dalam dadanya. Aku tidak mau. Ucap Mila singkat. Mila, tolonglah jangan membuat kesabaranku habis. Hendra sedikit menekan kata-katanya. Baiklah, kalian boleh tinggal di sini. Hendra pun tersenyum lega mendengar ucapan istri pertamanya. Hendra berharap bahwa istri pertama dan keduanya bisa akur dan membesarkan anaknya bersama-sama dengan damai di rumah itu. Mila pun ikut tersenyum saat melihat Hendra begitu bahagia dengan jawabannya barusan. Mila pun kini menatap tajam ke arah suaminya. Tapi ceraikan aku dulu. Setelah itu barulah kau bebas melakukan apapun yang kau suka. Ucapan Mila pun langsung membuat senyuman Hendra memudar. Hendra langsung mengepalkan tangannya karena marah. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menceraikanmu, Mila. Kamu egois, Mas. Air matanya pun kembali menetes di pipinya. Kamu yang egois, Mila, kamu tidak pernah mengerti perasaanku. Cobalah mengerti, Mila, aku ini pria dewasa, aku hanya ingin memiliki keturunan saja, lalu di mana letak kesalahanku? Hendra pun berlutut di hadapan Mila dengan wajah sendunya. Melihat Hendra yang seperti itu membuat Mila juga ikut merasakan kesedihan yang Hendra rasakan. Namun Mila juga tidak bisa membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh Hendra padanya. Mila akan memaafkan semua kesalahan dan kehilafan suaminya yang lain, namun tidak untuk sebuah perselingkuhan. Mila tidak sudi jika ia dipoligami. Sedangkan Diana hanya menatap sinis ke arah suami dan istri pertamanya sedang beradu mulut di tempat yang tak jauh darinya. Karena merasakan kakinya pegal, Diana pun duduk di sofa sambil menyaksikan drama live di hadapannya dengan senyum mengembang. Sepertinya sedikit kurang bumbu. Ucap Diana lalu berjalan dengan anggun ke hadapan suami dan madunya. Sayang, aku lelah, di mana kamarku, aku ingin beristirahat. Ucap Diana dengan manjanya. Baiklah sayang, ayo ikut aku. Hendra pun mengajak Diana ke kamar tamu untuk sementara waktu. Hendra mengecup lembut kening Diana, lalu Diana pun mengecup bibir Hendra dan sedikit, eks-eksnya tepat di hadapan Mila tanpa memikirkan perasaan Mila saat ini. Mila yang merasa sangat panas dan cemburu langsung membanting pintu kamarnya dengan sangat keras, membuat Hendra tersadar dari perbuatannya. Dasar wanita barbar tidak tahu sopan santun. Geram Diana sambil memegangi dadanya karena terkejut. Sudahlah sayang, ayo kita ke kamar kita, biarkan Mila memikirkan di mana letak kesalahannya saat ini. Hendra pun menggendong istri keduanya ala bridal style dan melanjutkan apa yang harus mereka lakukan saat ini. Bab 6. Di dalam kamarnya Mila kembali menangis. Ia merasa begitu sakit hati dengan apa yang sudah Hendra lakukan padanya. Tepat di hadapan matanya sendiri. Dasar manusia berhati iblis. Tega sekali kamu sama aku, Mas. Kamu sudah sangat mengkhianati aku tepat di depan mataku sendiri. Mila pun langsung bergegas mengambil tasnya, dan pergi dari rumah yang sudah bagaikan neraka baginya. Namun saat melewati kamar tamu ia mendengar suara-suara aneh yang tak asing lagi di telinganya. Mila mengepal erat tangannya dan pergi meninggalkan rumah itu dan menutup pintunya dengan sangat kencang. Biarkan hancur saja sekalian, pikir Mila. Mila pun mengendarai mobilnya pergi ke rumah adiknya di pinggiran kota. 2 jam berlalu melewati jalanan yang sedikit ramai karena memang ini sudah jam pulang kerja. Sejenak Mila berpikir untuk mencari pekerjaan yang akan menyibukkan dirinya, dan melupakan semua yang sudah terjadi dalam rumah tangganya. Mila pun sudah memikirkan hal itu dengan sangat matang. Mila berencana untuk memulai hidupnya yang baru tanpa harus menggantungkan hidupnya pada Hendra lagi. Kamu pasti bisa, Mila, karena kamu adalah wanita kuat. Ucap Mila menyemangati dirinya sendiri.
Tak terasa kini Mila pun sudah sampai di halaman rumah sederhana milik adiknya, karena setelah kepergian ibu dan ayahnya Mia hanya tinggal sendirian di rumah itu. Walaupun Mila mengajaknya untuk tinggal bersama, namun Mia bersikeras untuk tetap tinggal di rumah peninggalan kedua orang tua mereka. "Kak Mila," teriak Mia dengan sangat heboh dan berlari menghampiri kakak perempuan satu-satunya. Namun senyuman Mia menghilang saat melihat wajah sembab kakaknya. Kak Mila habis menangis. "Ada apa ini? Kenapa perasaanku tidak enak? Kakak, apa kau baik-baik saja?" tanya Mia sambil menelisik wajah kakaknya. "Kakak baik dek, sebaiknya kita masuk ke dalam saja biar kakak ceritakan semuanya sama kamu nanti di dalam," ajak Mila dan langsung diangguki oleh Mia. Kini kakak beradik itu sedang duduk di ranjang sederhana dengan guling di pangkuan Mia. Ia masih sabar menunggu sampai kakaknya benar-benar mau menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan Mila hanya duduk melamun, pikirannya kini melayang entah kemana. "Kakak, kenapa pipimu lebam begitu?" tanya Mia saat melihat pipi kakaknya, dan langsung menyadarkan Mila dari lamunannya. Dengan tatapan mata kosong, Mila langsung mengelus pipinya yang masih terasa sakit bekas tamparan keras suaminya. Gambar tangan Hendra pun tercetak jelas di wajah mulusnya. "Rasa sakit ini tidak seberapa jika dibanding rasa sakit di hatiku." "Apa maksudmu Kak?" tanya Mia sedikit bingung dengan ucapan kakaknya, karena ini baru pertama kalinya Mia melihat sang kakak dengan raut wajah seperti itu. Selama ini Mia tidak pernah melihat kakaknya bersedih sedikit pun setelah menikah dengan pria yang sangat dicintai kakaknya. "Jelaskan Kak." Mia terus memojokkan sang kakak agar mau bercerita tentang apa yang sudah terjadi padanya saat ini. Mila pun mulai menceritakan tentang kehidupan rumah tangganya yang sedang di ujung tanduk. Tangisnya pun kembali pecah, setelah menceritakan semua prahara dalam rumah tangganya. Sedangkan Mia merasa sedikit syok, saat mendengar cerita tentang hubungan rumah tangga kakaknya saat ini. Karena yang Mia tahu hubungan mereka selalu harmonis dan romantis. Dengan penuh emosi Mia pun mengepalkan tangannya, ia sungguh sangat tidak terima saat mengetahui kakaknya diperlakukan layaknya sampah. "Kau tenang saja Kak, aku akan memberikan pelajaran pada si pelakor itu biar tahu rasa," ucap Mia sambil menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan keluar rumah. "Mia, mau kemana kamu?" Mila sedikit berteriak memanggil adiknya yang pergi begitu saja meninggalkan dirinya. Namun Mia tidak mendengarkan perkataan kakaknya yang terus-menerus memanggilnya. "Mia, tunggu." Mila mengejar adiknya tanpa menggunakan alas kaki. "Mia, kakak mohon jangan lakukan hal yang nekat. Kakak tidak mau mereka menyakiti kamu karena kakak hanya punya kamu saja di dunia ini." Mendengar ucapan kakaknya, Mia pun langsung menghentikan langkahnya dan berbalik pada kakaknya. "Tapi Kak," Mia tidak bisa diam saja melihat kakak terus-menerus dihina keluarganya, apalagi sekarang pria itu tega selingkuh dan berbuat kasar padamu Kak, ucap Mia dengan emosi yang meledak-ledak. "Mia, ingatlah pesan ibu pada kita dulu, ibu tidak suka jika hal buruk dibalas dengan cara yang buruk pula, lebih baik kita serahkan semuanya kepada Sang Pencipta saja," ucap Mila dengan bijak. "Hendra, harusnya kamu bersyukur memiliki istri seperti kakakku yang tidak pernah memiliki dendam sedikit pun padamu dan keluargamu. Tapi tenang saja, aku akan datang membalaskan semua rasa sakit hati kakakku padamu dan keluargamu suatu hari nanti." "Baiklah, sekarang kita kembali ke rumah." Mia pun langsung menggandeng tangan kakaknya. Akhirnya mereka berdua pun kembali ke rumah yang sederhana itu. "Lalu apa rencana kakak untuk kedepannya?" tanya Mia. "Kakak ingin bekerja saja dek. Bukankah kakak sudah punya pekerjaan sendiri dengan bisnis online kakak itu? Itu bisa diatur, kakak serahkan sepenuhnya sama kamu dek, karena kakak ingin mencari kesibukan lain." Tapi Mia tidak yakin Kak. Mila hanya tersenyum mendengar jawaban adiknya. "Kamu pasti bisa Mia, sekarang tolong bantu kakak mencari pekerjaan yang bagus." "Oke siap." Mia pun langsung mengambil laptop yang Mila belikan saat Mia naik kelas tahun lalu.
Kalau jadi asisten pribadi gimana kak? Kayaknya cocok deh buat kakak, persyaratannya juga tidak banyak, hanya harus disiplin dan tepat waktu saat bekerja, tanya Mia menatap kakaknya. Mana coba lihat, Mila langsung mengambil laptop yang disodorkan adiknya. Mila pun mengerutkan keningnya, ia merasa sangat janggal dengan info lowongan pekerjaan tersebut. Aneh, gaji besar tanpa banyak persyaratan, tapi apa boleh buat, kita coba saja dulu. Batin Mila. Mila pun langsung mengirimkan email ke perusahaan tersebut tanpa berpikir panjang lagi, karena ia hanya ingin merubah nasibnya agar menjadi lebih baik lagi. Selesai? Ayo sekarang kita tidur, besok kamu liburkan, nanti ikut kakak pergi ke suatu tempat ya, ucap Mila sambil memejamkan matanya. Siap kak. Berbeda dengan Mila, Hendra kini sedang bingung mencari keberadaan istri pertamanya yang tidak ada di rumah. Kemana Mila pergi sampai selarut ini? Tidak seperti biasanya, dia tidak memberitahu aku dulu, gumam Hendra sambil menatap jam dinding. Sayang, kamu ngapain sih di luar malam-malam begini? Diana berjalan menghampiri Hendra dengan gaya centilnya. Aku sedang menunggu Mila. Perempuan mandul itu lagi, aku harus segera menyingkirkan perempuan itu dari rumah ini. Dan juga hatinya Hendra agar tidak ada tempat lagi untuk wanita itu bertahan di rumah ini. Sudahlah sayang, Mila sudah besar, nanti juga dia pulang sendiri, ayo masuk. Ajak Diana yang langsung menarik tangan Hendra dan membawanya masuk ke dalam rumah. Tapi sayang, ayo masuk atau aku juga ikut pergi dari rumah ini, ancam Diana. Jangan sayang, kau sedang mengandung anakku, aku tidak ingin terjadi apa-apa pada kalian. Hendra pun menyerah dan menurut saja kepada istri keduanya. Bab 7. Hari ini Mila akan bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat bersama dengan adik perempuannya. Sebenarnya kita mau kemana sih kak? Tanya Mia sedikit penasaran. Ke salon. Jawab Mila singkat. Salon. Pekik Mia kegirangan. Iya, hari ini kakak akan menghabiskan waktu dan uang kakak untuk memanjakan diri. Wah, kalau ini sih aku setuju banget kak. Buat diri kakak secantik mungkin dan kalahkan si pelakor itu. Ucap Mia dengan hebohnya. Mila hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya melihat tingkah laku adik tomboynya itu. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, kini mobil yang dikendarai Mila pun sudah sampai di tempat parkir salon kecantikan yang terkenal. Mila pun langsung masuk ke tempat itu dan memulai merawat tubuhnya dari ujung kaki hingga ujung rambut. Wah, ternyata enak juga main-main di salon begini, gumam Mila dengan polosnya, sambil menikmati pijatan yang membuat tubuhnya merasa sangat rileks. Karena merasa sangat nyaman, mereka berdua pun tertidur pulas. Sedangkan di sebuah taman bermain, seorang anak kecil berambut keriting sedang menunggu kedatangan wanita, yang sudah berjanji padanya akan bertemu lagi di tempat itu. Dia adalah Kenzo. Ken sayang, sebenarnya kita sedang menunggu siapa? Tanya seorang wanita parubaya yang masih terlihat cantik walau di usia senjanya. Mommy, jawab Kenzo sambil menatap coklat yang diberikan oleh Mila padanya 2 hari yang lalu. Sayang, mungkin Mommy sedang bekerja hari ini, jadi dia tidak bisa datang kemari, sekarang kita pulang saja ya. Bujuk wanita itu. Kenzo menggelengkan kepalanya dan bersikeras untuk menunggu kedatangan wanita yang ia anggap sebagai momninya. Sebenarnya siapa wanita yang dimaksud oleh cucu kesayanganku? Mengapa Kenzo seperti terobsesi pada wanita itu? Pak Lim, cepat cari tahu di mana wanita itu tinggal. Temukan dia secepatnya agar cucuku tidak terus-menerus menunggunya setiap hari di sini, perintahnya pada Pak Lim. Baik Nyonya Besar. Pak Lim pun langsung bergegas pergi meninggalkan tempat itu untuk segera mencari informasi tentang wanita yang bertemu dengannya beberapa hari lalu. Di salon tempat Mila memanjakan dirinya, ia terbangun saat ia bermimpi dipanggil oleh seorang anak kecil yang begitu menggemaskan. Namun tiba-tiba anak kecil itu menangis mengejarnya dan terus memanggilnya Mommy. Kenzo, teriak Mila membangunkan Mia yang berada di sampingnya. Ada apa kak? Tanya Mia dengan suara khas bangun tidur.
Kenapa aku bermimpi tentang anak yang berada di taman itu ya? Apa karena aku terlalu senang karena ada anak yang memanggilku dengan sebutan Mommy, hingga sampai terbawa mimpi? Kak, kenapa kau melamun? Tidak apa-apa, jawab Mila dengan cepat. Dan kini Mila pun melanjutkan perawatan kulit wajahnya agar terlihat lebih fresh. Setelah seharian memanjakan tubuhnya, kini Mila pun langsung mengantarkan adiknya pulang ke rumah. Kakak yakin mau pulang ke rumah Jingan itu? Tanya Mia pada kakaknya. Iya, kakak harus pulang karena ada beberapa berkas yang harus kakak ambil untuk interview besok. Kakak pulang sekarang, kamu baik-baik di rumah, ucap Mila sambil melambaikan tangannya dan berlalu dari hadapan adiknya. Siap kak. Mia pun memberikan hormat kepada kakaknya dan menatap mobil yang terus menjauh dari matanya. Sebaiknya besok aku harus mencari tahu siapa pelakor yang sudah menjadi duri dalam rumah tangga kakakku. Mia berkata dalam hati sambil mengepal erat tangannya. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, Mila pun sampai di rumah yang sudah 2 hari ia tinggalkan. Sekarang aku bukan prioritasmu mas, jadi seberapa lama pun aku pergi kau tak akan pernah mencariku, ucap Mila dalam hatinya sambil tersenyum sinis. Melihat rumah yang sudah 11 tahun menemani hari-harinya kini berubah bagaikan neraka baginya. Dengan langkah elegan Mila pun masuk ke dalam rumahnya, dan saat Mila melewati kamar tamu seperti beberapa hari yang lalu saat ia akan pergi dari rumah itu, kini saat ia kembali pun mendengar suara yang sama. Apa hanya itu saja pekerjaan mereka di rumah ini? Mila merasa sangat jijik mendengar suara aneh itu. Mila pun langsung masuk ke dalam kamarnya lalu mengambil dokumen dan berkas-berkas berharga miliknya, dan memasukkannya ke dalam tas. Aku akan membawa semua milikku dan tidak akan menyisakan apapun untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan wanita itu. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Mila pun menyimpan tas itu di bawah tempat tidurnya agar Hendra tidak mencurigai apa isi tas itu. Kemudian ia pun tidur menyelimuti seluruh tubuhnya, tak lupa ia pun mengunci pintu kamarnya agar Hendra tidak masuk begitu saja ke dalam kamarnya. Karena sungguh Mila sangat membenci pria yang selama ini begitu ia cintai, namun karena pengkhianatannya, Mila sudah tidak sudi lagi disentuh atau apapun yang berhubungan dengan Hendra. Ceklek, ceklek. Mila, apa kau di dalam? Tanya Hendra yang berusaha untuk membuka pintu kamar itu. Mila, tolong buka pintunya, aku merindukanmu sayang. Cih, rindu kau bilang. Aku sudah muak mendengar rayuan mulut manismu itu mas. Mila tersenyum sinis, kemudian ia menutup telinganya dengan bantal agar tidak mendengar ocehan tidak penting dari mulut suaminya itu. Malam berlalu. Pagi pun menyingsing, cahaya matahari pagi pun masuk ke dalam celah-celah jendela kamar Mila, membangunkan Mila dari tidurnya lelapnya. Jam berapa ini? Mila meregangkan otot tubuhnya yang sedikit kaku. Lalu ia pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah selesai, Mila pun memoles wajahnya agar terlihat lebih segar. Lapar? Sebaiknya aku membeli sarapan di warung depan saja deh. Malas sekali aku masak apalagi untuk mereka. Mila pun langsung bergegas keluar dari kamarnya. Ia melihat Diana yang berdiri di ambang pintu kamar tamu, namun Mila berjalan melewatinya seolah tidak melihat keberadaan Diana di sana. Dasar tidak sopan. Kesal Diana saat melihat Mila berjalan melewatinya begitu saja. Namun Mila tidak peduli dengan sindiran Diana, ia tetap keluar dari rumah itu untuk membeli sarapan di warung depan komplek. Bu Mila, kemana aja nih kok baru kelihatan? Tanya Bu Yuli si biang gosip di komplek tersebut. Saya ada aja kok Bu, maaf ya saya sedang buru-buru ini, jawab Mila dengan sopan. Tunggu Bu Mila, kenapa buru-buru sekali? Bu Yuli pun menghalangi jalan Mila. Sedangkan Mila hanya menghela nafas panjang, ia pasrah saja dengan pertanyaan yang akan Bu Yuli tanyakan padanya saat ini. Iya, ada apa ya Bu? Tanya Mila pura-pura tidak mengerti. Bu Mila, siapa wanita hamil yang berada di rumah Bu Mila?
Apa benar itu istri keduanya Pak Hendra, dan Pak Hendra menikah lagi karena ingin punya keturunan karena maaf ya Bu Mila. Bu Mila kan tidak bisa hamil. Mila meremas tangannya mendengar perkataan Bu Yuli yang begitu lancar menyinggung perasaannya. Itu mulut apa cabe setan sih? Pedes banget. Batin Mila. Bab 8. Mila merasa sangat marah. Namun ia masih bisa meredam emosinya sendiri lalu tersenyum kepada Bu Yuli. Saya memang banyak kekurangan Bu, jadi suami saya berpaling ke lain hati. Lalu bagaimana dengan suami Bu Yuli? Kenapa dengan suami saya? Bu Mila, saya sudah memberikan 4 anak untuk suami saya, ucap Bu Yuli sambil menunjukkan 4 jarinya. Iya, tapi lihatlah pria yang sedang ada di seberang jalan sana, tunjuk Mila pada seorang pria tua yang sedang gencar menggoda perempuan muda. Mila pun hanya tersenyum mengejek melihat raut wajah Bu Yuli yang terlihat sangat marah melihat suaminya yang sedang menggoda wanita muda itu. Introspeksi diri terlebih dahulu sebelum kau menilai kekurangan yang orang lain miliki. Karena sudah sangat merasa puas dengan apa yang dilihatnya, Mila pun pergi untuk membeli sarapan paginya. Mila, dari mana kamu sayang? Tanya Hendra saat melihat istri pertamanya baru kembali dari luar. Namun Mila tak menjawabnya seolah tak mendengarkan apapun, membuat Hendra sedikit geram melihat tingkah laku istri pertamanya. Mila, aku bertanya padamu, dan kemana saja kamu beberapa hari ini? Tanya Hendra dengan sedikit menaikkan suaranya. Namun Mila masih tetap cuek, dan memakan sarapannya dengan tenang. Ia menganggap bahwa tidak ada siapapun yang ada di hadapannya saat ini. Hendra bagaikan angin lalu baginya. Hendra menggebrak meja makan membuat Mila terlonjak kaget dan tersedak makanan yang ia makan. Berhati-hatilah saat makan, kata Hendra tanpa rasa bersalahnya. Ia pun menyodorkan segelas air putih pada Mila. Namun Mila mengambil gelas lain yang ada di hadapannya dan mengacuhkan gelas yang Hendra berikan padanya. Maaf, aku tidak sengaja melakukan itu, ucap Hendra dengan perasaan bersalahnya. Lalu ia pun mulai memegang jari tangan Mila, namun dengan cepat Mila menepisnya. Karena Mila sudah tak ingin lagi bersentuhan dengan suaminya. Ia merasa sangat jijik dan sakit hati atas pengkhianatan yang dilakukan Hendra padanya dan juga atas kekerasan yang dilakukan oleh Hendra beberapa hari yang lalu padanya. Sampai kapan kau akan marah padaku, Mila? Tanya Hendra dengan raut wajah sedihnya. Sampai kau mengerti tentang rasa sakit yang aku rasakan saat ini, Mas, ucap Mila membatin. Hendra pun mulai mengalah dan pergi meninggalkan Mila yang termenung di meja makan. Mas, jika kau bertanya kepadaku apa aku mencintaimu, maka jawabannya adalah iya. Aku sangat mencintaimu, tapi aku hanya ingin menjadi satu-satunya, bukan sebuah pelampiasan hasratmu saja. Aku ingin kamu yang dulu, Mas. Tanya Mila lirih. Hai istri pertama suamiku, kemana saja kok baru kelihatan? Tanya Diana mengejutkan Mila. Dasar kuntilanak datang tiba-tiba. Apa kau merasa kesepian karena suamimu lebih memilih tidur bersama denganku daripada dengan wanita mandul sepertimu, lalu kau mencari kesenangan di luar sana untuk memenuhi hasratmu? Diana mulai mengejek Mila dengan kata-kata pedasnya. Mila hanya tersenyum dan duduk dengan elegan sambil menatap wajah wanita yang menjadi duri dalam pernikahannya. Dengarkan aku tidak seperti dirimu yang rela menjajakan tubuh pada suami orang dan sampai hamil pula, Lalu bagaimana nasib anakmu setelah dia besar nanti, saat dia tahu bahwa ibunya adalah wanita rahan yang suka menggoda pria beristri? Ucap Mila dengan telak. Kau. Diana merasa sangat kesal dengan apa yang sudah dikatakan oleh Mila padanya. Iya, aku kenapa? Mila langsung menatap tajam ke arah Diana. Bukankah itu kebenarannya Diana sang pelakor? Aku bukan pelakor, Hendra sendiri yang memilihku dan tergila-gila padaku, dan aku akan menunjukkan siapa dirimu di sini. Diana pun langsung mengambil gelas yang ada di meja, dan langsung mengguyurkan air dalam gelas itu. Wajahnya lalu membating gelas itu ke lantai sambil tersenyum penuh arti pada Mila.
Diana langsung menjatuhkan dirinya di hadapan Mila dan berteriak dengan sangat kencang. Mila mengerutkan keningnya melihat kekonyolan yang Diana lakukan di hadapannya. Lalu Mila tersenyum sinis setelah mengerti dengan apa yang sudah Diana lakukan. Kau tidak perlu bersandiwara seolah kau yang tersakiti di sini. Geram Mila pada Diana. Namun Diana terus meringis dan berteriak dengan wajah pucatnya. Mas Hendra, tolong aku, teriak Diana. Dari dalam kamar Hendra pun datang dengan handuk yang melilit tubuhnya. Ada apa ini? Hendra langsung menghampiri Diana yang masih duduk di lantai. Mas, tolong aku, perutku sakit sekali. Mila sudah mendorongku tadi. Mila, apa yang sudah kau lakukan? Bagaimana jika terjadi sesuatu pada bayiku? Bentak Hendra. Ah, sakit, teriak Diana yang masih memegangi perutnya. Hendra dan Mila pun terkejut melihat banyak darah yang menggenang di lantai. Mila, apa yang sudah kamu lakukan padanya? Dengar tidak akan melepaskanmu jika sampai terjadi sesuatu pada anakku, ancam Hendra yang langsung bergegas menggendong Diana untuk membawanya ke rumah sakit. Setelah kepergian Hendra, Mila masih sedikit syok dengan hal nekat yang dilakukan Diana demi untuk kepuasan hatinya sendiri. Apa dia sudah tidak waras? Mengorbankan nyawa bayinya sendiri, untuk menuduhku berbuat jahat padanya. Sebenarnya apa yang ada dalam otak wanita itu? Kenapa dia begitu egois melakukan hal sekeji itu pada bayinya sendiri? Ucap Mila tak habis pikir. Ibu macam apa dia itu? Mila menggelengkan kepalanya, ia begitu tak percaya dengan hal nekat yang dilakukan Diana pada bayinya sendiri. Semoga bayinya baik-baik saja. Nyonya, apa Nyonya baik-baik saja? Tanya seseorang yang mengejutkan Mila. Maaf Nyonya, saya mengejutkan Anda ya. Perkenalkan, saya adalah Bu Inah, pembantu baru rumah ini. Ucap perempuan parubaya itu dengan sopan. Mila merasa sangat terkejut melihat wajah Bu Inah yang hampir mirip dengan almarhumah ibunya. Bu Inah melihat darah yang menggenang di lantai, kemudian ia menatap wajah Mila yang masih syok. Ibu, gumam Mila lirih dan langsung memeluk wanita yang bernama Bu Inah itu. Jangan sedih Nyonya, saya sudah melihat semua yang terjadi tadi. Ucap Bu Inah menenangkan Mila dalam pelukannya. Setelah beberapa jam berlalu, kini Hendra pun kembali ke rumahnya. Mila, di mana kamu? Teriak Hendra dari arah luar dengan wajah yang begitu menyeramkan bagi Mila karena setelah 11 tahun lamanya inilah pertama kalinya ia melihat Hendra dengan wajah marah penuh emosi. Mila, kamu sudah mencelakai bayiku. Mila, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Teriak Hendra seperti orang kesurupan. Tapi aku tidak melakukan apapun padanya, Mas. Jujur Mila, namun Hendra tidak mendengarkan penjelasan Mila terlebih dahulu. Hendra langsung menamparkan dan mencengkeram wajah Mila dengan sangat kasar. Bu Inah langsung melerai Hendra, namun wanita parubaya itu pun ikut terhempas begitu saja. Yang terakhir Hendra mencekik leher Mila dan menghempaskan tubuh istrinya, hingga terbentur dinding dengan sangat keras dan meninggalkannya begitu saja. Mas Hendra, ucap Mila dengan terbata-bata, ia mengangkat tangannya sebelum jatuh tak sadarkan diri.